Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi dengan materi praktikum kali ini di mata kuliah sistem terdistribusi. Untuk pekan ini masih lanjutan dari pekan lalu, masih bicara tentang multi-thread programming. Jadi pada modul sebelumnya ini kita sudah membahas pengenalan thread, membuat thread pada Java dan mengontrol thread. Lebih lanjut, modul ini akan membahas tentang sinkronisasi pada multithread dan komunikasi antar thread. Nah, yang pertama, untuk diketahui dulu, sinkronisasi adalah suatu proses pengendalian akses dari sumber daya terbagi pakai atau shared resource oleh banyak threads demikian sehingga hanya satu thread yang dapat mengakses sumber daya tertentu pada satu waktu. Dalam aplikasi multithread yang tidak tersinkronisasi, sangat mungkin terjadi adanya satu thread memodifikasi suatu objek yang dipakai bersama pada saat thread lain sedang dalam proses menggunakan atau mengupdate nilai objek tersebut. Sinkronisasi mencegah jenis kerusakan data demikian. Jika tidak disinkronkan, maka dapat mengakibatkan pembacaan yang buruk dan error yang signifikan. Secara umum, bagian kritis atau critical section dari kode biasanya ditandai dengan kata kunci synchronize. Terdapat dua bagian kode yang dapat dikenakan sinkronisasi dalam Java. Yang pertama, synchronous method dan synchronous block. Synchronous pada method ini mencegah dua thread mengeksekusi method pada objek dan waktu yang sama. Metode yang disinkronisasi ditandai dengan kata kunci synchronize. Ketika metode tersebut dipanggil, maka thread akan mengaktifkan sebuah objek lock atau monitor. Jika thread lain mencoba untuk memanggil metode tersebut, maka akan didapati bahwa metode tersebut terkunci dan berada dalam keadaan suspend sampai kunci atau monitor terbuka. Sinkronisasi pada metode umumnya digunakan untuk mensinkronisasi akses pada resource. Pada aplikasi multithread, metode dapat disinkronisasi untuk mencegah hilang dan rusaknya data. Contohnya adalah sebuah counter yang disimpan dalam sebuah file. Misalkan counter nilai berapa kali sebuah akses seperti Mars Web terjadi. Counter ini dapat bertambah dengan cara membaca nilai saat ini dan menulis yang baru, atau dibaca oleh beberapa thread. Jika satu thread mencoba untuk menambah nilai counter sebelum thread yang lain selesai memodifikasi counter, dengan kata lain, nilai-nilai tersebut di-set oleh satu thread dan di-override oleh yang lain. Itu berarti counter akan membaca nilai yang tidak valid. Terlebih lagi, jika ada dua upaya untuk meng-override nilai tersebut, maka file dapat rusak. Jika metode untuk mengakses dan modifikasi nilai counter disinkronisasikan, maka hanya satu thread yang bisa melakukan satu tindakan menulis pada satu waktu tertentu. Sebetulnya materi ini sudah dibahas pada sistem operasi, tetapi kali ini dalam sistem terdistribusi ya lebih diperdalam lagi, karena memang inti dari sistem terdistribusi itu kan mendistribusikan file-file atau proses-proses yang ada secara bersamaan. Sementara dalam sistem operasi itu biasanya terjadi hanya di satu sistem saja. Oke, ini adalah contoh dari sinkronisasi pada level method. Misalnya kelas berikut ini mendefinisikan sebuah counter dengan metode akses dan modifikasi yang disinkronisasi. Oke. Kalau kelas berikut adalah sebuah aplikasi yang menggunakan beberapa thread dengan counter tunggal. Oke, ini 1, codingan 2. 3 thread dijalankan di mana masing-masing menambah counter 10 kali. Ini berarti dengan adanya sinkronisasi, maka metode getCount akan mengembalikan nilai total sejumlah 30. Sedangkan tanpa adanya sinkronisasi, maka total nilai akan sangat-sangat kurang. Oke, kita mulai saja terlebih dahulu. Ini kelas counter dan ini counting thread implement runnable. Nah, pertama kita ketikkan yang ini dulu. Seperti biasa, kalau saya persiapkan notepad-nya, bagi kalian silahkan gunakan editor-editor yang kalian biasa gunakan. Public, kelasnya counter, seperti biasa kita save, Ctrl C, save. Kita buat sekarang thread
namanya .java. Oke, save. Private counter buka kurung tutup kurung, kita melakukan counter value sama dengan 0, masih awal. Kemudian public counter integer mulai melakukan perhitungan. Oke. Count value, kayaknya salah ya, counter ya. Start count nilai hitungnya. Oke. Terus ini synchronized method to increase counter, jadi biar naik. Public synchronized increase count. Oke. Apa saja integer count sama dengan count value. Oke. Kemudian ini simulate slow data processing and modification. Try, apa yang kita coba? Thread dot sleep, kita setting 5 saja waktu. Cuma 55 saja setting sleepnya. Kemudian catch interrupt interrupted exception IE. Oops. Count sama dengan count plus 1. Count value sama dengan count. Synchronized method to return counter value. Isinya public synchronized integer get count, ambil nilainya lagi. Isinya return count value. Oke. Save. Kemudian yang berikutnya kita buat sama public class public class counting thread, implement
runnable. Seperti biasa, save dulu. .java counter my counter integer x count amount construct accounting try to use the specified counter public counter koma integer amount. Ini harusnya gampang ini. My counter sama dengan counter titik 2 count amount sama dengan amount. Oke, selesai. Public void run. Apa isinya? Increase the counter, the specific number of times. Jadi for integer i sama dengan 1 i kurang dari sama dengan count amount i plus maka kerjakan increase the counter my counter dot increase count system dot out dot println yang di print apa ini tambah my counter dot get count dan itu 2. Public static void main string args biasa tak pakai fungsi throws exception. Exceptionnya isinya apaan? Create a new thread self counter counter C sama dengan new counter. Our runnable instance will increase the counter ten times
for each thread that run it. Runner new counting thread C, 10 kali system dot out dot println starting counting thread. Ups, salah, lupa, salah fatal tuh. Thread T1 sebagai contoh, misalnya new thread runner, kita tes sampai 3 2 3 T1 start, T2 start, T3 start juga. Wait for all 3 to finish. T1 join, T2 join, dan T3 join. Oops. System dot out println isinya counter value is tambah c dot get time. Oke, baik, kita save. Seperti biasa kita coba jalankan kedua program ini. Oke. Java banyak yang salah. Rin Java banyak yang salah juga. Baik, kita coba perbaiki yang pertama. Seingat saya tadi udah ngetik ya, ternyata belum ya.
private integer count value. Oke. Public counter private integer count value. Ada. Oke, kita coba lagi. Aduh, bahkan codingan saya pun. Count value public counter. Ya, tadi di atasnya nggak ada anui. Nih, udah keblinger nih. Public counter oops. Tutup. Counter value 0, oke. Public counter lagi. Integer start. Value start, oke. Nah, mudah-mudahan save. Nah, ternyata deklarasinya belum. Sekarang yang kedua salahnya. Ini juga matanya udah keblinger kalau udah malam kayak gini nih. Oke. New counter. Required integer. Ya jelas aja. Found no argument. Reason, actual, and formal argument list differ in length. Oke. Cannot find symbol. Ya ini juga pasti yang pertama yang salah lagi. Baik, kita coba telusuri lagi satu persatu. Counter, my counter, integer count amount, terus construct accounting, public counting thread, counter, integer amount, udah benar. My counter is counter, count amount is amount, oke. Public void run, I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan count amount, I plus plus, oke. Increase this counter, my counter, increase count, benar. System out, print my counter get count. Oh, ini dia nih. Up. Okay. And then what else? Public counter check new counter system that on nggak yang apa yang salah ya. Nah, save dulu. Makanya udah ada masalah. Aduh. Oke, kalau gitu sudah benar semuanya. Java it's counter class. Pertama dulu. Error, main method not found in class counter. Please define the main method
as public state void mentioning art. Oke, sorry. Counter value is 30. Dia nggak bisa ya, karena dia satu kesatuan ya. Oke. 3, 3, 2, 4, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 12, 15, 14. Ini perlu mengapa nilainya seperti itu. Oke. 3 thread dijalankan di mana masing-masing menambah counter 10 kalinya. Ini berarti dengan adanya sinkronisasi maka method getCount akan mengembalikan nilai total sejumlah 30. Benar. Sedangkan tanpa adanya sinkronisasi maka nilai total akan sangat kurang. Ya berarti nggak jalan yang saya ya. Yang di atasnya nggak jalan. Oke, nggak salah, tidak jalan. Baik, kita lanjut. Ini seperti ini. Harusnya kayak gini ya. Berarti ada kesalahan dalam codingan. Ya, codingan saya ketik. Silakan kalian coba nanti nilainya seperti ini atau seperti saya ini. Ini saya nilainya dapatnya nggak sama. 3, 3, 2 harusnya mulainya dari atas gitu ya. Ini nih. Oke. Baik, kita lanjut ke bagian berikutnya, komunikasi antar thread, inter-thread communication. Pada pemrograman multithread ada kalanya penting memperhatikan urutan eksekusi ya, biar nggak error kayak gitu, dan mengontrol agar sebuah tugas tidak dapat dilakukan sebelum tugas yang lain selesai dilakukan. Pada dasarnya memungkinkan bagi thread untuk menunggu sampai thread yang lain mati, yang mengindikasikan bahwa pekerjaan selesai. Hal ini dilakukan dengan menggunakan metode join. Namun, bagaimana jika sebuah thread melakukan tugas yang sedang berlangsung dan tidak pernah berakhir? Solusinya dari kondisi tersebut adalah dengan adanya komunikasi antar thread, yaitu memberitahu thread lain bahwa tugas telah selesai, sedangkan thread lain menunggu sampai mereka diberitahu. Notifikasi ini bisa menjadi proses berulang dengan beberapa siklus menunggu dan memberitahu. Hal ini memungkinkan bagi thread untuk mensinkronisasikan tindakan dan komunikasi mereka. Untuk mengimplementasikan tindakan ini maka dilakukan dengan penggunaan metode wait untuk thread yang menunggu dan metode notify atau notify all untuk thread yang memberitahu. Keterangan metodenya dapat dilihat di tabel berikut. Nah, untuk komunikasi antar thread, contoh berikutnya bisa dilihat ini. Nah, ini saya jadikan sebagai tugas saja. Di yang pertama silakan buktikan, yang ini menjadi tugasnya yang untuk dikumpulkan agar saya tahu bahwa kalian itu mengerjakan praktek kita kali ini. Oke, dan jangan lupa tadi kesalahan saya ini ada di mana nih codingannya. Codingan saya nggak benar. Oke, nanti saya coba cek lagi. Tapi mungkin dari kalian bisa yang mengetahui kesalahannya ada di mana. Dan inilah yang nanti akan dikumpulkan. Oke, baik. Demikian untuk materi praktikum kita kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.